Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umiati Lestari dan saya bersama dengan teman saya yaitu Dimas Rian Nugroho. Kami dari Prodi Manajemen Universitas Pelita Bangsa. Di sini kami akan menjelaskan tentang prosedur dan proses pembuatan perhitungan harga pokok penjualan di PT Gilang Artajaya Abadi. Pertama-tama kami akan menjelaskan beberapa materi tentang harga pokok produksi, yaitu biaya merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan atau dapat berbentuk hutang untuk kegiatan operasi perusahaan dalam rangka menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa. Jenis-jenis biaya dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan fungsi pokok perusahaan. Biaya dapat dikelompokkan menjadi poin A yaitu biaya produksi, poin B biaya pemasaran, poin C biaya administrasi umum. Yang kedua yaitu penggolongan biaya sesuai dengan periode akuntansi di mana biaya akan dibebankan terdiri atas poin A yaitu pengeluaran modal. Yang ke poin B yaitu ada pengeluaran penghasilan. Yang ketiga di sini ada penggolongan biaya sesuai dengan tendensi perubahannya terhadap aktivitas atau kegiatan atau volume, terdiri dari poin A yaitu biaya tetap, poin B biaya variabel, poin C yaitu biaya semi variabel. Yang keempat di sini kita ada penggolongan biaya sesuai dengan objek atau biaya yang dibiayai, dibagi menjadi poin A yang di sini ada biaya langsung, poin B di sini ada biaya tidak langsung. Yang kelima yaitu penggolongan biaya untuk tujuan pengendalian biaya dibagi menjadi poin A ada biaya terkendalikan, poin B yaitu ada biaya tidak terkendalikan. Menurut Mulyadi tahun 2005, dua pendekatan tersebut yaitu yang pertama forecasting, yaitu metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Yang kedua di sini ada variable costing, yaitu metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam biaya produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Selanjutnya kita ada metode penelitian. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Karena desain dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postfaktisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Selanjutnya ada sumber data. Yang pertama yaitu pengamatan, observasi, yaitu mengadakan peninjauan secara langsung ke lokasi penelitian PT Gilang Artajaya Abadi. Yang kedua yaitu wawancara atau interview, yaitu penelitian mengadakan tanya jawab secara langsung dengan informan atau narasumber yang mampu menjelaskan dan memberikan data-data yang diperlukan terkait dengan objek penelitian. Yang ketiga itu ada dokumentasi. Di samping melalui observasi dan wawancara, pengumpulan data juga diperoleh melalui dokumentasi. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama di sini kita ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku untuk memproduksi metal bed Imperium ukuran 160 atau 29 set PT Gilang Artajaya Abadi bulan Januari 2024 yaitu seperti data yang ada di tabel berikut. Penjelasannya yaitu dari tabel 1 terlihat bahwa total biaya bahan baku untuk memproduksi metal bed Imperium ukuran 160 atau dengan 290 set adalah sekitar 105.055.085 rupiah. Yang kedua yaitu ada biaya tenaga kerja langsung. Berikut tabel yang kita hasilkan di PT Gilang Artajaya Abadi. Di sini kita lihat dari tabel 2 yaitu terlihat bahwa total biaya tenaga kerja langsung PT Gilang Artajaya Abadi memproduksi metal bed Imperium ukuran 160 290 set adalah sekitar 182.841.886 rupiah. Selanjutnya di sini ada biaya overhead pabrik. Di sini kita bisa lihat dari tabel tersebut. Dari tabel 3 terlihat bahwa total biaya tenaga kerja langsung untuk memproduksi metal bed di PT Gilang Artajaya Abadi ini pada bulan Januari 2024 yaitu sekitar 307.833.000 rupiah. Setelah diketahui seluruh biaya-biaya dalam proses produksi metal bed Imperium ukuran 160 290 set PT Gilang Artajaya Abadi menghitung harga pokok produksi dengan cara menjumlahkan seluruh biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang kemudian dibagi dengan jumlah produk selama bulan Januari yaitu 290 set. Berikut ini merupakan perhitungan harga pokok produksi PT Gilang Artajaya Abadi di bulan Januari 2024.
Di sini seperti yang dicantumkan pada tabel 4, yaitu pada tabel 4 di sini yaitu total biaya untuk menghitung harga pokok produksi PT Gilang Artajaya Abadi ini sebesar Rp595.680.441. Jadi harga pokok produksi 290 set adalah sekitar Rp2.054.070. Selanjutnya yaitu perhitungan harga pokok produksi metal bed Imperium ukuran 160 PT Gilang Artajaya Abadi menggunakan metode full costing. Perhitungan harga pokok produksi PT Gilang Artajaya Abadi dengan metode full costing ini dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh biaya-biaya produksi yang digunakan dalam proses produksi 290 set selama bulan Januari 2024 sesuai dengan penelitian secara langsung. Yang pertama yaitu ada biaya produksi, yaitu ada biaya bahan baku. Sesuai dari tabel yang kita tampilkan ini, yaitu dapat dilihat bahwa tabel berikut bahwa total biaya bahan baku untuk 290 set ini adalah sebesar Rp27.991.610. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung. Sesuai dari data tabel yang kita perlihatkan, yaitu berdasarkan tabel di atas, biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk memproduksi 290 set metal bed adalah sebesar Rp182.841.856. Dari hasil dan pembahasan biaya overhead pabrik dari PT Gilang Artajaya Abadi untuk memproduksi metal bed Imperium ukuran 160-290 set adalah seluruh total dari biaya penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya-biaya overhead lainnya. Di berikut ini ada tabel, yaitu biaya overhead pabrik metal bed dari PT Gilang Artajaya Abadi pada bulan Januari 2024. Selanjutnya, dari hasil pembahasan tersebut, berdasarkan tabel 7 di atas, dapat dilihat bahwa PT Gilang Artajaya Abadi memiliki biaya-biaya yang tergolong dalam biaya overhead pabrik dalam proses produksi metal bed Imperium ukuran 160-290 set. Total biaya overhead pabrik yang dikeluarkan untuk memproduksi metal bed ini pada bulan Januari 2024 yaitu sebesar Rp497.383.247. Setelah diketahui seluruh biaya-biaya produksi 290 set metal bed, maka dapat dilakukan perhitungan harga pokok produksi. Dan ini adalah perhitungannya di tabel di atas. Harga pokok produksi 290 metal bed bulan Januari 2024 dengan metode full costing. Selanjutnya, berdasarkan pada tabel 8 di atas, bahwa harga pokok produksi metal bed Imperium ukuran 160-290 set PT Gilang Artajaya Abadi pada bulan Januari adalah sebesar Rp2.442.126 yang diperoleh dari seluruh total biaya produksi dibagi dengan total produksi metal bed. Selanjutnya, hasil dan pembahasan dari perhitungan harga pokok produksi metal bed Imperium ke 160-290 set yang dilakukan PT Gilang Artajaya Abadi bulan Januari 2024. Penetapan harga harga pokok produksi 290 set metal bed adalah sebesar Rp2.054.070, sedangkan hasil perhitungan harga pokok produksi sesuai penelitian dengan menggunakan metode full costing adalah Rp2.442.126. Dari hasil kedua perhitungan penetapan harga pokok produksi tersebut, terdapat selisih sebesar Rp388.086. Selisih perbedaan perhitungan terhadap overhead pabriknya, PT Gilang Artajaya Abadi menghitung dengan estimasi biaya, sedangkan menurut penelitian, dengan menggunakan metode full costing, menghitung biaya overhead sesuai dengan seluruh biaya-biaya yang digunakan dalam proses produksi. Lalu ada implikasi hasil penelitian. Berdasarkan perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan metode full costing, diketahui harga pokok produksi adalah sebesar Rp2.442.126 per set, dengan produksi 290 set yang tersaji pada tabel di bawah ini, tabel 9. Bisa dilihat harga pokok produksi metal bed Imperium ukuran 160-290 set
PT Gilang Artajaya Abadi pada bulan Januari, yaitu harga pokok produksi ini dapat dijadikan dasar bagi perusahaan untuk menentukan harga pokok, penjualan harga jual, dan laporan laba rugi. Tidak tepatan dalam menghitungkan harga pokok produksi akan berdampak pada tidak tepatnya perhitungan harga pokok, penjualan, dan kecenderungan yang terjadi pada praktiknya adalah underestimate sehingga proyeksi laba jadi lebih besar dari yang sewajarnya. Di sini bisa kita ambil kesimpulan berdasarkan pembahasan yang dapat disimpulkan bahwa menghitung harga pokok produksi pada PT Gilang Artajaya Abadi masih sangat sederhana. Banyak biaya-biaya yang seharusnya dibebankan tidak dimasukkan dalam perhitungan harga pokok produksi, sehingga biaya-biaya sebenarnya telah dikeluarkan tidak terhitung dan tidak menjadi komponen harga pokok produksi yang ditetapkan. Hal ini mengakibatkan perusahaan tidak dapat mengetahui total biaya sesungguhnya dikeluarkan untuk memproduksi 290 set metal bed. Perhitungan biaya produksi masih kurang tepat, tidak berdasarkan konsep akuntansi biaya karena hanya memperhitungkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, adapun biaya overhead pabrik ada yang belum cantumkan dalam perhitungan harga pokok produksi. Berdasarkan perhitungan harga pokok produksi, setelah sesuai dengan konsep akuntansi biaya, maka terjadi selisih perhitungan harga pokok produksi antara perusahaan dengan penulis. Harga pokok produksi metal bed dari ukuran 160 ini menurut penulis lebih besar dibanding perhitungan dari perusahaan belum membuat kartu harga pokok pesanan, padahal berguna untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan metal bed. Mungkin segitu aja dari kami presentasinya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.